Misalnya kalau kita bekerja di sektor pariwisata gitu, atau sektor manapun sebenarnya, kalau misalnya ada perempuan kerja, lalu ditanyain, sudah menikah atau belum gitu, oh sudah, terus anaknya ada berapa, anaknya ada 3 gitu, waduh ini nanti jadwalnya susah. Gitu. 90% yang kerja di industri pariwisata, termasuk saya sendiri dulu waktu ketika mungkin magang atau freelance, itu pasti ada kejadian-kejadian yang kurang mengenakan gitu. Tetapi itu kan sebenarnya isunya sangat gencar, tetapi tidak dibicarakan secara umum. Ketika kita memberdayakan perempuan itu, kita membantu keluarga untuk menaruh makanan di atas meja. Jadi dimana ketika ibu itu berdaya, keluarga itu pasti juga akan berdaya juga. Selamat sore Blitar Muda Berdaya. Pada sore hari ini Radar Blitar TV, kita podcast untuk pertama kalinya. Venue kita ada di Pasar Legi lantai 2, tepatnya di nanti bakal jadi pusat senternya anak-anak muda Blitar untuk berkreasi dan berkarya, dan juga berjualan apapun tentang Blitar. Yang penting tidak berjualan yang aneh-aneh lah. Pada sore hari ini tamu istimewa kita adalah seorang anak muda, wanita berusia 29 tahun. Laras Laksi. Nama saya Laras Laksi, biasanya dipanggil Laras atau Laksi, sama aja. Saya sekarang berkecimpung di dunia pemberdayaan perempuan dan pariwisata. Sehari-hari juga tetap kerja juga di startup. Biasa. Ya, hal yang operasional, tetapi ada marketnya ada di US sama Australia, so ya itu. Jadi itu tadi sekilas tentang Laksi, apa yang dia kerjakan, dan tentunya masih banyak lagi ide-ide yang sore hari ini coba kita explore. Jadi ide-ide Laksi, terus apa yang sudah pernah dikerjakan selama ini, terus mungkin harapan-harapan juga untuk untuk kedepannya. Nah ini tadi ngomong-ngomong tentang tadi ada satu bidang, dan kebetulan saya melihatnya Anda sebagai co-founder Women Tourism. Nah ini apa sih Women Tourism itu? Jadi kalau saya melihat itu kan Women Tourism itu mungkin ini menurut pandangan saya dulu ya, sebagai orang awam itu kan, orang melihat dan memaknai women tourism itu kan sesuatu tentang pariwisata, dan nah ini ada woman-nya gitu kan. Nah ini kenapa sih gitu loh? Apakah ini khusus untuk cewek-cewek ya kan, untuk wanita, atau ada sesuatu yang lain dari motivasi dari gerakan ini, mungkin gerakan apa gitu kan? Nah itu kan selama ini kan kita lihat kan mulai beberapa waktu yang lalu ada marak kan, misalkan syariah wisata syariah atau apakah ini konteksnya tentang wanita, atau ini jangan-jangan pariwisata untuk wisata untuk cewek doang, cowok nggak boleh kan gitu kan? Jadi Women in Tourism Indonesia itu nama kerennya, nama gaulnya. Karena kan kebetulan audiens kita kan kebanyakan memang teman-teman yang masih muda, sekitar awal kuliah, 18 tahun sampai 26-27 tahun. Saya fresh graduate. Jadi kita pengen lebih relate topiknya Women in Tourism Indonesia. Nah tapi sebenarnya kita registrasinya secara hukum itu namanya Yayasan Perempuan Penggerak Pariwisata. Yayasan Perempuan Penggerak Pariwisata. Ya. Kenapa perempuan ini banyak juga ditanyain sama teman-teman lainnya. Ada aku cowok, masa aku nggak bisa gabung nanti gitu. Sebenarnya kenapa itu namanya perempuan? Karena kita ngelihat dari industrinya. Dari industri pariwisata sendiri, mayoritas dari sektor pariwisata itu 55% itu perempuan.
tetapi di situ ada gender pay gap difference, ada kesenjangan gaji sebanyak 30%. Nah, itu sangat tinggi dibanding sektor ekonomi lainnya. Itu pelakunya, yang 50% lebih itu pelakunya, ya. Ya, pokoknya insan wisata itu. Benar. Jadi bukan apa istilahnya wisatawannya, wisatawatinya, bukan? Bukan. Jadi pelakunya mayoritas perempuan, tapi kesenjangan upahnya kok sampai 30%. Padahal di ekonomi lain itu sekitar 13-14%. Itu kan sangat timpang ya Pak Ardian. Jadi maka dari itu kita mencoba mentelisik lebih dalam, ini kenapa sih kok seperti ini sektor pariwisata di Indonesia gitu. Nanti akhirnya kita melakukan riset secara dari hulu ke hilir. Jadi semua sektor itu kan pasti ada inputnya. Oke, inputnya mungkin dari teman-teman yang kuliah, students dan kawan-kawan. Nah, yang nanti kan outputnya ntar pasti pekerja ini. Dan di situ ada apa? Ada industri, ada sekolah dan kawan-kawan. Nah, itu sih kenapa sebenarnya awalnya kita pakai perempuan, karena mayoritas itu dan kesenjangan gaji. Oke, jadi women tourism itu sebuah gerakan ya, gerakan penggerak wisata wanita, perempuan, itu. Oke. Kenapa sih nggak puan wisata atau ya gini? Waktu itu kepikirannya sebenarnya ini dibentuknya secara singkat. Waktu itu lagi ngobrol. Cepet-cepetan gitu ya? Iya, malam-malam lagi ngobrol sama teman waktu itu yang kayak, aduh, ngapain ya habis lulus kok kerja terus kayak gini ya ternyata. Terus waktu itu saya masih juga periode akhir setelah saya fresh graduate waktu itu. Tahun berapa sih itu berdiri? 2019. 2019. Ya. Oke. Terus akhirnya kita kayak bikin aja yuk kita platform, kan kayaknya kamu suka ngomong di sosial media Laksi gitu. Co-founder saya Monica juga dari Jogja, teman saya satu kuliah, satu kampus, terus bilang ya udah kita kan sering ngomongin hak-hak perempuan, sering ngomongin pariwisata secara general, dan juga sering ngomongin tentang hak-hak asasi manusia secara general. Tetapi ketika kita melihat community page itu masih belum ada yang spesifik tentang perempuan, tetapi di pariwisata. Karena kita kuliahnya backgroundnya pariwisata. Akhirnya ya udahlah bikin aja di sosial media gitu. Jadi sekarang ngobrol, besoknya langsung bikin sosial medianya. Oke, luar biasa. Nah, itu tadi sekilas ide-ide tentang women tourism. Nah, ternyata selama ini mungkin bayangan saya aja sih ya. Bayangan saya tuh, saya berpikir bahwa women tourism ini wisata yang berbasis perempuan. Ternyata bukan. Ternyata ini adalah gerakan teman-teman puan-puan muda Indonesia itu untuk bagaimana insan-insan pariwisata ini istilahnya tercover hak-haknya, kan begitu kan? Karena ada ketimpangan gaji, terus ada emang masih ada ini ya, istilahnya gap ya? Iya, masih ada banyak. Contohnya waktu itu ketika kita merekomendasikan kebijakan tahun kemarin, itu salah satunya contohnya ambil aja di ketenagakerjaan. Di ketenagakerjaan itu kalau misalnya kita lihat pariwisata itu ketika kita ngomongin perempuan itu sangat seksi. Dalam artian seksi seperti apa? Secara kemampuan dan juga bagaimana pariwisata itu perempuan itu dipicture di pariwisata. Jadi dikemas gitu kan? Ya, benar. Ini kan sebenarnya pandangan ini tuh tidak lepas juga dari industri secara general. Semua kalau misalnya kita ngomongin perempuan tuh pasti kita pikirannya ini negatif gitu. Bukan. Lebih ke sangat yang indah, terus seksi dan kawan-kawan, tapi eksotis. Ya, eksotis benar. Nah, tapi kalau misalnya di pariwisata itu lebih erat lagi. Karena kalau misalnya kita di industri, banyak kan permintaan sebenarnya ini juga tidak di pariwisata juga gitu. Cuma di semuanya. Contohnya harus berpenampilan menarik. Itu seperti apa? Good looking. Ya, good looking itu definisinya seperti apa gitu.
gitu. Terus kalau misalnya kerja di hotel, spesifiknya kalau perempuan, banyak teman-teman saya yang sebenarnya itu ngomongin di belakang pintu. Kalau misalnya, oh ini roknya kurang pendek ya, oh jangan pakai hijab ya, gitu. Terus jadi itu suatu hambatan atau kurang leluasa untuk teman-teman di situ untuk bekerja di situ. Dan relasi kuasa juga kan, kalau misalnya kita ngomongin kesetaraan gender itu kan bukan semata-mata yang kayak oh semuanya harus perempuan gitu, semuanya harus dibela dan kawan-kawan. Tapi kan sebenarnya itu tidak seperti itu. Jadi sesuai pada porsinya. Ketika laki-laki itu didukung seperti apa, perempuan itu didukung seperti apa. Nah, karena kok sayangnya di sini yang ada ketimpangan gaji dan masalah struktural lainnya itu perempuan. Jadinya kita membicarakan perempuan tanpa mendiskreditkan atau tanpa juga memandang laki-laki itu sebagai sesuatu yang kurang. Enggak kok, mereka tuh partner kita untuk biar kita berkembang. Ayo loh, ajarono ini, kayak ajarin aja teman-teman perempuan itu biar bisa berdaya seperti kalian tuh seperti apa gitu. Gitu sih. Tadi ada satu poin yang saya sempat baca ya, itu menarik ya. Jadi sebetulnya itu wanita itu adalah pada kodratnya loh, pada tempatnya bahwa wisata itu harus didukung dengan wanita. Dan ini tidak harus dipaksakan dan sebetulnya tidak harus diperjuangkan karena memang keindahan Nusantara, keindahan Indonesia atau dalam rangka memperkenalkan keindahan Nusantara, budayanya, wisatanya, keseniannya, itu wanita itu sudah menjadi puan-puan, sudah menjadi satu kesatuan yang include harusnya kan, tidak harus iya kan, bener kan, seperti itu kan tadi apa istilahnya konteksnya seperti itu kan tadi kan. Iya. Jadi kan ada riset tapi udah lama banget. Sebenarnya banyak riset yang ada di Indonesia itu sedikit sekali yang membicarakan tentang perempuan. Jadi salah satu hal yang saya potong. Riset tentang perempuan di bidang apa ini? Spesifiknya di pariwisata. Oke. Karena kita memang bergeraknya di pariwisata. Itu gimana? Nah, karena gini, kalau misalnya ketika kita melihat ketimpangan gaji itu secara general, misalnya di Indonesia itu seperti itu, berarti kan kita harus tahu ini kenapa sih sebenarnya kok ada ketimpangan itu gitu. Ternyata masih kita sedikit kecil sekali, 0,3% dari keseluruhan di Indonesia itu dan riset itu masih cuma 0,3% yang membicarakan tentang perempuan. Tentang perempuan di bidang wisata. Ya, terus akhirnya tapi di situ kita juga melihat fenomena lain. Contohnya waktu itu tahun 95 atau 97 saya lupa, penelitian yang ada di Bali itu mayoritas pemilik dari bisnis wisata itu sebenarnya perempuan gitu. Tetapi kalau di data kita mengambil itu sampel di Bali aja. Tapi kalau misalnya di yang lain kita belum tahu. Banyak kok dulu pernah malah ada kasus kan. Benar. Yang mana? Yang nyerempet agama, travel ya kan, itu cewek juga kan, wanita juga, itu. Tapi ya udahlah, itu kan ranahnya bukan di situ, tapi ranahnya bagaimana Laksi ini memperjuangkan pariwisata Indonesia yang unity dengan perempuan, wanita, gitu kan. Itu. Nah, Laksi selama 6 tahun berjalan ini, Women Tourism itu apa yang sudah dilakukan untuk teman-teman penggiat pariwisata wanita? Kita sebenarnya passionate-nya itu untuk membangun inklusivitas di pariwisata secara general. Tapi itu kan memang tumbuhnya memang concern terhadap perempuan karena ketimpangan tersebut. Nah, selama 6 tahun berjalan ini kita ada program fellowship namanya Women in Tourism Indonesia Camp. Jadi kita mengajak teman-teman yang tertarik dengan pariwisata dan juga teman-teman yang sedang bersekolah di pariwisata, khususnya di pendidikan tinggi, entah vokasi
ITB atau universitas untuk ikut program beasiswa kita secara gratis. Itu semua lecture-nya atau pembicaranya atau pematerinya dari teman-teman internasional. Ada dari Universitas Australia, ada juga beberapa universitas dari United Kingdom, terus ada juga teman-teman dari Europe gitu. Jadi semua pandangan global tentang bagaimana itu climate affecting tourism, terus bagaimana juga gendering kurikulum di pariwisata itu sebenarnya penting gitu. Kenapa penting ya itu tadi? Gimana? Pentingnya kenapa gender di pariwisata itu penting ya? Ya itu tadi karena bagaimana kita mengangkat agar tidak ada ketimpangan itu tadi. Bagaimana perempuan ini bisa mandiri? Karena kan kalau misalnya kita lihat suatu sektor itu ketika perempuan mandiri atau siapapun mandiri, itu pasti akan meningkatkan GDP-nya, ekonominya, well-being dari family-nya. Lebih ke kesejahteraan. Iya, kan? kesejahteraan dari semuanya. Jadi ya itu sih sebenarnya dari WTID Camp itu tadi. Fellowship itu tadi, ya kan? Nah, by the way itu khusus untuk cewek-cewek? Enggak, laki-laki juga boleh. Nah itu bagi teman-teman semuanya, cewek boleh, terutama cowok boleh. Silakan kalau mau bergabung join dengan kegiatan fellowship. Women in Tourism Indonesia Camp. Nah itu, jadi silakan nanti teman-teman kalau ingin menambah knowledge-man, pengetahuan, wawasan, terus terutama yang berkaitan dengan women tourism seperti itu silakan teman-teman bisa gabung dengan Mbak Laksini. Itu salah satu. Terus apa lagi? Untuk salah duanya, benar duanya. Kan sudah dilakukan kan? Benar duanya. Gimana? Yang keduanya itu kita juga sudah memberdayakan kurang lebih 3.200 lebih perempuan. 32.000 ya. Itu perempuan dan juga UMKM yang ada di Indonesia. Jadi woman owned bisnis yang dimiliki perempuan dan juga yang memberdayakan perempuan. Karena ini kan satu mata rantai kan antara UMKM, terus ini kan pendukung tourism atau juga sebaliknya UMKM jangan-jangan jadi main tourism juga ya kan, benar kan? Jadi tujuan wisata tidak hanya menjadi pendukung wisata kan seperti itu. 32.000. Luar biasa. Salah 3. Benar 3. Itu UMKM sama perempuan, terus berkaitan dengan leadership tadi. Tapi kita karena sangat terbatas program fellowship itu tidak semuanya, karena ya itu berkaitan juga kita sebenarnya challenge-nya dari Women Tourism Indonesia itu kan sebenarnya dari donatur atau kita pengelolaan proyek financial dan kawan-kawan. Nah itu karena itu impact-nya sangat terbatas. Dengan cara mengatasi leadership itu tadi, kita selalu menyisipkan program-program leadership untuk perempuan yang gampang kita sentuh kan memang institusi akademis. Jadi bagaimana itu teman-teman itu diberdayakan, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika ada teman-temannya perempuan di kelas, ada teman-temannya perempuan di lingkungan, bagaimana kita tuh bisa menyelamatkan mereka dari bias gender gitu. Dalam artian bias gender itu secara luas gitu. Misalnya kalau misalnya gimana? Misalnya kalau kita bekerja di sektor pariwisata gitu atau sektor manapun sebenarnya. Kalau misalnya ada perempuan kerja lalu ditanyain sudah menikah atau belum gitu. Sudah. Terus anaknya ada berapa? Anaknya ada 3 gitu. Waduh ini nanti jadwalnya susah gitu. Tapi kalau laki-laki ketika apply mungkin ada udah jarang sekali ditanyain kayak udah berkeluarga atau belum, anaknya ada berapa. Tapi kalau misalnya anaknya berapa, terus habis itu udah bekerja, terus habis itu wah kasihan nih harus saya terima nanti ngehidupin anak-anaknya gimana. Nah itu masih terjadi bias gender seperti itu. Itu sih yang sebenarnya kita coba untuk maupun laki-laki dan perempuan itu porsinya sama ketika mereka mau melakukan itu. Yang penting profesional, ya kan bisa membagi waktu, begitu kan? Laksi, ini tadi kan jumlah istilahnya penggerak wisata perempuan itu kan 55% dari total keseluruhan. Artinya 45% adalah pria. Iya, benar. Nah,
dari 55% itu pernah nggak ada istilahnya ada data ya itu ada penyimpangan gitu kan, penyimpangan mungkin apa ya penyimpangan terhadap wanita sebagai aktor di wisata ya, misalkan ada apa ya yang paling ekstrim apa sih tadi kan ada bias gender. Benar. Ya kan ada bias gender, terus ada apa lagi gitu kan, atau mungkin nyun sewu apakah ada pelecehan itu tuh kan, mengingat kadang begini, wisata kan sesuatu yang harus yang menyenangkan. Nggak ada kan wisata yang tidak menyenangkan. Namanya aja wisata kan. Iya, jualan experience. Nah, pasti itu. Nah, itu apakah misalkan ada penyimpangan seperti itu gitu loh. Nah, itu. Terus itu yang pertanyaan saya tentang apa ya pelecehan ya, penyimpangan itu. Terus menurut Laksi itu kembali ke bahwa wisata itu harus menyenangkan. Nah, Anda sebagai penggerak wanita yang bergerak di wisata, women tourism, itu bagaimana Anda menyikapi ketika sesuatu itu menyenangkan? Ini kan ada kan wisata laki-laki nih, iya kan, wisata itu kan wisata juga kan? Iya, menyenangkan juga. Menyenangkan kan? Apakah ini apa ya? Dianggap sebagai sesuatu menurut Anda itu sesuatu yang normal atau memang harus ini harus misalkan ada lokasinya itu ada terlokalisir atau apa, mengingat gini ini kan hari-hari ini kan Indonesia kan lokalisasi, mohon maaf ini jadi bukan bukan menyalakan api yang lama gitu kan, tapi kenyataannya kan ada micet ya kan, terus ada apa ya fenomena ya, intinya orang-orang lebih bebas, tidak terkontrol. Kalau zaman dulu ada wisata laki-laki itu kan terlokalisir gitu kan, terlokalisir sehingga terkontrol. Menurut Laksi gimana? Apakah itu perlu? Apakah itu wisata yang perlu gitu kan, daripada bebas tapi kan malah justru resiko-resiko penyakit kan seperti itu kan bisa menyebar ke masyarakat. Menurutmu gimana? Jadi itu tuh industri pasti ada toiletnya kalau kita bilang. Jadi pasti ada belakangnya. Gitu. Industri toilet, industri toilet, di belakang kan, pasti di belakang, nggak mungkin di depan kan, Kalau pariwisata itu berdampak terhadap perempuan secara pelecehan pasti, karena secara definisi pariwisata adalah bagaimana orang itu merasakan sesuatu pengalaman menyenangkan lebih dari 1 kali 24 jam. Kalau bisa tujuannya dari pariwisata di industri itu sekalian lama, karena itu kan dampak ekonomi dan sebagainya. Nah, itu ketika adanya pariwisata itu, karena kan mereka pengen experience yang baru, menyenangkan. Nah, secara di industri sendiri itu ada keterkaitan namanya power relation. Power relation di mana karena itu adalah sebuah service atau jasa, seringkali pekerja itu dinilai atas customer satisfaction-nya bagaimana. Customer satisfaction ini nanti kalau di bisnis pasti akan relasinya dengan retention, dengan juga expansion-nya bagaimana. Jadi kan orang berlomba-lomba untuk, aduh aku customer satisfaction surveinya harus tinggi. Kenapa? Karena dampaknya secara bisnis dan menguntungkan secara bisnis seperti itu, harus seperti itu. Ya, terus berkaitan dengan pelecehan itu banyak terjadi juga, baik secara pekerja maupun juga wisatanya juga. Kalau misalnya kita masih belum ada data secara pasti, tapi ini terjadi. Misalnya contohnya ketika kita tahun lalu itu kita ngobrol sama teman-teman, kalau ibaratnya di sana tuh namanya US representative dari Washington. Jadi itu kayak DPR RI-nya yang ada di US. Waktu itu jalan-jalan kan. Terus jalan-jalan karena kita dapat funding waktu itu dari US Embassy. Terus kita jalan-jalan ke UGM. Waktu itu kenapa UGM? Karena alma mater saya di situ. Kita ngomongin antara interseksionalitas dari
hubungan gender, pariwisata secara keseluruhan ada dampaknya di suatu negara gitu. Dan karena ada perpindahan orang, globalisasi dan kawan-kawan, dengan adanya pariwisata itu, karena hal-hal yang menyenangkan itu pasti akan ada penyimpangan tertentu. Nah, salah satu contohnya banyak terjadi kasus-kasus sebenarnya pembunuhan, human trafficking yang sebenarnya masih terjadi. Itu pun terjadi di Indonesia, terutama di Indonesia bagian timur. Aku lupa waktu itu kolaborasi dengan siapa, tapi waktu itu ada data secara real bagaimana di Indonesia itu masih terjadi seperti itu, human trafficking karena adanya pariwisata gitu. Human trafficking sampai karena seberat itu. Wisata. Iya. Jadi kedoknya wisata, padahal human trafficking. Iya. Banyak terjadi. Terus secara industri pelecehan sosial itu sering juga terjadi. Ketika kita ngobrol sama teman-teman saya, 90% yang kerja di industri pariwisata, termasuk saya sendiri dulu waktu ketika mungkin magang atau freelance, itu pasti ada kejadian-kejadian yang kurang mengenakan gitu. Tetapi itu kan sebenarnya isunya sangat gencar, tetapi tidak dibicarakan secara umum. Kenapa? Karena takut itu tadi, kayak sanksi sosial, pandangan sosial itu bagaimana gitu. Kalau misalnya kita ngomongin lagi tentang pariwisata yang berada di toiletnya ini, memang wisata toilet teman-teman. Gimana? Yang ada di belakang ini, kita tidak semata-mata pasti negara itu tidak secara langsung mendukung, karena itu kan sesuatu yang berdampak secara sosial, secara keseluruhan. Pasti. Itu nanti tingkatnya dengan kriminalitas dan kawan-kawan. Tetapi ketika itu terjadi, kita harus bicara secara kontekstualitas. Bagaimana sebenarnya walaupun itu disupres, tetapi jika tidak ada peraturan atau kebijakan yang secara jelas mengatur itu, haknya perempuan ini bagaimana nanti? Gitu. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin, lah kenapa kok harus kerja di seperti itu? Masalahnya banyak faktor. Mungkin kemiskinan struktural yang belum bisa negara ini sebenarnya basmi secara keseluruhan. Itu pasti ada di negara yang lain juga lah. Nah, itu juga kebijakan seperti itu perlu sebenarnya diatur. Kayak contohnya kemarin di Undang-Undang RUU TPKS tentang pelecehan seksual, kita tuh waktu itu juga menulis anak pariwisata, nulis tentang hukum, sebenarnya kurang cocok. Tapi nggak masalah kan, selama bersesuaian dengan pariwisata. Gimana ceritanya? Nah, waktu itu kita juga menulis tentang itu, bagaimana urgensinya pengesahan Undang-Undang pelecehan seksual itu harus terjadi. Karena apa? Salah satunya di pariwisata itu sangat rentan karena power relation itu tadi. Tahu nggak? Jadi ada stereotip gitu kan, kalau bisa cewek gitu ya, itu kan anak. Ini kebetulan saya dengar sendiri. Jadi ada satu anak cewek ini sama dia pengen kuliah di tourism. Karena saya yakin dia hobinya memang traveling. Dan dia pengen kerja di kapal pesiar. Nah, tapi sama orang tuanya dilarang. Bukan hanya masalah jauh, ketidakjangkauan. Itu kan bisa diminimalisir dengan komunikasi kan, kalau misalkan anaknya jauh gitu. Tapi ada semacam nilai sosial gitu kan, seakan-akan bahwa teman-teman cewek itu kalau bekerja di tourism, bener nggak? Itu ada stereotip, wah janganlah kamu cewek, kamu ini itu apakah artinya kan ini kan sudah terstruktur mindset orang-orang itu bahwa pariwisata kalau cewek itu agak gimana kan gitu kan, menakutkan. Oh jangan, itu di kapal pesiar banyak ini gitu kan, di luar negeri gini. Nah, apakah selama ini menurut Laksi gimana? Apakah selama ini citra pariwisata yang ditampilkan terutama di Indonesia, kita nggak usah jauh-jauh lah, di Indonesia saja lah, di Bali atau di mana, apakah citra itu semakin bergeser ketika pariwisata itu kan sesuatu yang eksotis kan gitu kan, wanita cara pandang kita kan pasti berbeda kan, cara eksotis itu tentang sesuatu yang indah, bukan sesuatu yang nafsu kan gitu kan. Nah, apakah citra pariwisata di Indonesia itu sudah berbelok sehingga orang mindsetnya berubah bahwa wes ojo nduk ning ngene. Bener nggak? Kayak gitu.
Kalau orang tua saya pun juga begitu. Awalnya? Awalnya tuh kalau misal di pariwisata mereka yang suruh. Tetapi waktu itu mereka yang suruh. Iya, terus akhirnya jadi. Nah, ketika saya. Ini menarik ini. Iya, waktu itu ketika saya terjun di pariwisata itu sendiri. Misalnya saya waktu itu nge-gym sama teman-teman. Nge-gym sama teman-teman di salah satu hotel gitu waktu itu. Nah, memang kita pilih lokasinya karena apa? Dekat dengan kos, enak tempatnya untuk renang dan tempatnya sangat Indonesia. Itu. Terus waktu itu saya malam-malam orang tua saya nganter kebetulan. Waktu itu lagi berkunjung ke Jogja. Terus itu, Dok, kamu kok malam-malam nge-gymnya di hotel? Ayo deh ini kayaknya gitu. Iya. Padahal di sana sama teman-teman juga renang, ngobrol karena memang kenyamanan itu yang kita pengen beli gitu. Bukan pandangan atau sanksi sosial yang lainnya. Jadi kan itu kembali ke pertanyaan tadi, itu apakah citranya sudah bergeser atau mungkin pola pandang masyarakat yang harus dirubah karena mereka juga sebetulnya terstruktur juga kan apa istilahnya, sehingga pandangan-pandangan struktur sosial atau gimana sehingga mereka berpandangan yang miring terhadap tourism terutama untuk wanita gitu kan. Nah itu maka dari itu kita gencar sekali pendidikan tentang gender karena hal-hal seperti itu tadi. Kita tidak bisa memungkiri memang terjadi pelecehan, terjadi human trafficking, terjadi power abuse, power relation tadi. Tetapi itu semua sebenarnya bisa dihilangkan ketika pendidikan itu masuk. Makanya kita juga nulis research paper waktu itu, kita juga dipublish secara internasional. Bagaimana mengenderkan suatu kurikulum di sekolah, terutama tentang pariwisata itu penting. Jadi bagaimana mereka belajar tentang seks, bagaimana mereka belajar tentang perempuan. Sebenarnya perempuan itu perannya seperti apa sih gitu. Terus pemberdayaan itu seperti apa sih gitu. Contoh-contoh pelecehan seksual itu seperti apa sih, penindakan kekerasan itu seperti apa. Jadi semuanya dibelajar di situ agar ketika mereka masuk ke dalam industrinya dan mereka menjadi pelaku industrinya atau mereka pun yang menikmati, itu semua bisa merasa aman. Itu sih. Jadi teman-teman itu tadi ya, women tourism itu tidak hanya memperjuangkan hak-hak wanita di bidang wisata, penggerak wisata, tapi juga bagaimana mengembalikan lagi citra wisata, citra pariwisata Indonesia. Eksotis itu yang benar-benar eksotis, bukan yang erotis kan begitu kan? Seperti itu. Jadi begini, untuk Women in Tourism Indonesia itu kan adalah yayasan pertama kali pertama kali dan satu-satunya di Indonesia, dan gerakannya Women Tourism itu juga yang satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Nah, karena satu-satunya dan pertama kali, ini berkaitan dengan pemerintah nih. Nah, ding-dong dengan pemerintah. Apakah gerakan Anda ini cukup signifikan atau artinya punya andil di dalam pembuatan regulasi atau kebijakan atau produk-produk hukum yang berkaitan dengan tourism dan wanita? Waktu itu karena kita 5 tahun sudah berjalan tahun lalu, kita rasa ketika kita 5 tahun berjalan sendirian, selain kesepian kok impact-nya kurang masif ya kalau kita sendiri. Waktu itu kita yang pikirkan. Akhirnya collab. Akhirnya kita collab-nya dengan banyak institusi akademis, himpunan pariwisata se-Indonesia, students-nya gitu, dan kita juga pengen sebenarnya ke stakeholder juga dalam hal ini. Ketika kita ke industri masih sangat susah dengan pemerintah aja ya, karena kita sering bersinggungan. Waktu itu ke tahun kemarin tuh ngobrol bagaimana kalau misalnya Women in Tourism Indonesia menulis rekomendasi kebijakan publik untuk pariwisata di Indonesia. Tapi waktu itu memang terganjal karena ada kepentingan lain di kepentingan atau anggaran? Anggaran dan kepentingan lain yang lebih terprioritaskan waktu itu. Akhirnya kita masih belum bisa menulis berkolaborasi bersama dengan pemerintah waktu itu.
Tapi waktu itu kita juga udah ada datang di conference, itu sangat spesial karena conference kedua yang ada di dunia ini diselenggarakan di Bali. Jadi bicara tentang pariwisata dan perempuan, ya bagaimana keadaannya sekarang, challenge-nya bagaimana. Waktu itu di Bali banyak se-Asia Pasifik kumpul. Tahun kemarin ya? Tahun kemarin ya, di Bali Mei. Kita bicara apa sih yang dilakukan negara-negara lain dan juga termasuk Indonesia terhadap kebijakan publik yang ada di Indonesia. Ini yang bicara Women in Tourism Indonesia, bukan government ya? Dua-duanya diundang? Oh, dua-duanya diundang? Iya, jadi ada delegasi negara dari Laos, Vietnam, semuanya diundang. Yang se-Asia datang. Delegasi itu baik dari government, non-government, gitu kan? Nah, dari pelaku industri juga. Dan mungkin sama juga ya visi misi government dengan visi misi Women in Tourism. Tapi sebelumnya memang sudah nulis atau belum ini? Untuk apa istilahnya tulisan yang direkomendasikan ke government udah sempat ditulis atau sudah pernah diserahin atau gimana? Frameworknya sudah kita diskusikan bersama. Oh, framework, only framework. Iya, secara tertulis sudah, tetapi mereka juga mengeluarkan penelitian tersendiri. Juga. Tapi dilalah sama. Mirip-mirip sedikit. Mirip-mirip, aduh. Mirip-mirip. Ya, framework. Jadi Laksi ini sudah buat framework dan sama teman-teman waktu itu. Teman-teman sama government dan ternyata bahasanya sama juga. Jangan-jangan sama. Ya mirip-mirip ya. Mungkin karena visinya sama dan misinya sama. Pasti visi misi sama lah. Tapi kan minimal pemikiran kawan-kawan teman-teman yang di Women in Tourism Indonesia kan terwakili lah atau menyumbangkan. Tapi nggak apa-apa nanti. Nggak apa-apa. Terus suatu saat akan ada tempatnya sendiri lah. Benar. Ya anggap aja itu membantu pemerintah. Iya. Alhamdulillah berimpact secara luas ke masyarakat. Yang penting impactnya itu. Ya itulah. Itu jangan-jangan itu tadi kita sempat nanyain kan tadi suka duka ya ini sukanya lah. Jangan dianggap duka lah karena pemikiran ide-ide teman-teman sudah terwakili dan disuarakan. Tuh. Itu teman-teman. Jadi jangan pernah bosan untuk bergerak. Sesuai dengan idealisme teman-teman. Apapun bidangmu ya sudah jalan aja meskipun rintangan menerjang menghalangi ya kita terjang aja. Tapi capek, tapi namanya berjuang ya nggak boleh capek. Iya kan? Resikonya memang begitu. Itu tepuk tangan buat Laksi dan Women in Tourism Indonesia. Sini ada satu lagi nih ngobrol-ngobrol tentang ini loh Laksi. Iya. Kan bersinggungan tetap dengan wanita, perempuan dan tourism kan. Nah, beberapa dekade yang lalu atau mungkin bahkan sampai hari ini ya, kadang saya tuh dari kecil kan ngeliat enak ya jadi pemandu wisata gitu kan. Terus bule-bule, terus sukanya bule-bule nggak mungkin kan sama cowok kan, mesti sama puan-puan gitu kan. Itu sering terjadi kan, sering kita lihat dan mereka suka orang Indonesia, suka cewek Indonesia karena eksotis kan. Berbeda. Nah, pada Laksi gimana? Apakah ini bagian dari tourism atau apakah ini juga bisa dikatakan apa ya? Mau ngomong nggak enak nih. Nggak apa-apa. Ya semua berhak bicara kan. Yang penting kan tidak menyinggung kan. Apakah ini menjadi hal bagian dari wisata? Terus apakah ini yang menarik? Ya, ini kita bicara wanita loh ya. Benar. Apakah mungkin ada pemikiran gini, aku tak jadi pemandu wisata nih, karena nanti aku bakal ketemu orang ya minimal berduit lah dan aku bisa jalan-jalan gratis. Terus, ya siapa tahu ya bisa jadi jodohnya kan begitu kan? Ada nggak pemikiran itu? Enggak, ini sesuai realita dan pengalaman dan apa istilahnya riset di teman-teman. Motivasi lah ya kan, motivasi yang berbicara motivasi kan. Apa ada gitu ya?
Sebenarnya kalau misalnya di pariwisata sendiri, memang industrinya terbentuk secara tidak langsung seperti itu. Kalau pandangan terhadap perempuan dan lain-lain tidak di industri pariwisata saja, tetapi di industri lain dan pemikiran kita terhadap perempuan memang seperti itu. Mau tidak mau. Masih marginal berarti. Marginal, ya. Okay. Kita kan kelompok marginal di sini. Padahal enggak loh. Istilahnya kalau sama-sama seneng, enggak, ini konteksnya bukan konteks seksual loh ya. Benar. Tapi sama-sama seneng, sama-sama happy. Itu kan tidak membedakan gua cowok, saya laki, Anda puan, kan itu cewek kan, enggak kan? Sebenarnya kita pun di Women in Tourism Indonesia juga menghargai ketika dia pengen, misalnya seorang wanita pengen bekerja di bidang pariwisata untuk tour guide, silahkan. Aku mau jualan aja juga silahkan. Aku mau jadi staff saja silahkan. Mau jadi leader silahkan. Itu semuanya boleh atas pilihan dan kesadarannya sendiri. Tetapi yang kita khawatirkan itu keamanannya. Apakah sudah ada regulasi di situ? Regulasi, ya kan, terkait dengan apa istilahnya, terkait dengan pekerjaan, security dari resiko-resiko pekerjaan itu menurut Laksi sudah ada nggak? Government sudah punya regulasi nggak untuk yang mengatur itu? Jangan-jangan ya udahlah itu urusan, kalau ngomongin tenaga kerja ya itu urusannya di Snaker atau Kementerian Tenaga Kerja atau ada nggak yang regulasi yang mengatur itu, atau jangan-jangan tidak ada terus akhirnya makanya timbul apa itu wisata syariah itu untuk meminimalisir apa resiko-resiko itu dari mungkin inisiasi dari kelompok-kelompok tertentu kan, begitu kan? Sebenarnya untuk regulasi memang spesifik di pariwisata tentang keamanan itu belum ada. Tetapi kalau misalnya kita lihat dalam ketenaga kerjaan sebenarnya sudah ada. Tapi kalau misalnya kita lihat dari data dikeluarkan dari Kemenpar sendiri, memang kebanyakan 95% itu blue collar worker, dalam artian masih posisi pariwisata di Indonesia itu masih dalam hal vokasional, masih dalam hal skill. Perempuan pun juga masih ditempatkan di tempat seperti itu, otomatis karena kan mayoritasnya juga perempuan. Gitu. Jadi ya itu sih, kebijakan spesifik tentang itu belum ada. Makanya yang kita kalau misalnya kita bicara tentang syariah, pariwisata syariah, memang ada ketentuan sendiri. Kenapa? Kalau menurut saya mungkin itu salah satunya, mungkin bukan hal yang major, tapi salah satu penyebabnya adalah karena orang-orang akan merasa lebih aman ketika mereka berwisata sesuai dengan budayanya, dan keyakinan. Keyakinannya dia sendiri. Jadi kalau mau check-in ke hotel, kalau misalnya cewek sama cowok harus ada bukunya, buku nikahnya gitu. Itu kan semata-mata juga tidak melulu kayak ini kayaknya aku merasa aman dengan lingkungan yang seperti ini daripada mungkin lingkungan tertentu yang ada di tempat-tempat yang lain yang mungkin kurang cocok dengan dia. Gitu. Jadi ya sebetulnya kompleks ya permasalahan ini. Sebetulnya juga bukan masalah karena selera sih. Benar, selera dan pilihan, ya kan, dan negara itu sebetulnya hanya wadah. Ya kalau memang nggak ada wisata, nggak ada income, nggak ada pendapatan. Jadi ya selama itu resiko terus dan pilihan itu ada di tangan masing-masing dan tanggung jawab ada di masing-masing, ya why not kan akhirnya begitu kan. Nah, Laksi, selama Anda berkecimpung di dunia pergerakan wanita di dalam tourism ini, sukanya apa? Sukanya itu ada satu kalimat yang selalu saya tanamkan, dan bukan tanamkan, jadi lebih ke ingat gitu diri sendiri. Apa itu? Jadi sesimpel ketika kita memberdayakan perempuan itu kita membantu keluarga untuk menaruh makanan di atas meja. Jadi dimana ketika ibu itu berdaya, keluarga itu pasti juga akan berdaya juga gitu. Kan pasti ketika saya membantu teman-teman UMKM sesimpel, simpel banget bagaimana pembukaan sederhana untuk bisnisnya gitu. Mereka pasti waktu itu one-on-one mentoring, waktu itu juga kita ada pendanaan kecil sekali waktu itu 5 UMKM yang ada di Jogja. Kita pilih harus datang selama 4 hari itu gratis, dan fasilitatornya memang tentang finance, tentang
yang sudah berkecimpung di dunia hotel internasional. Itu waktu itu kita ngobrol sama mereka. Ketika kita ngobrol sama ibu-ibunya tuh mereka masih kayak, makasih ya Mbak, kapan ya ada lagi gitu ya. Karena kita banyak banget nih pelatihan gitu, pelatihan tetapi atas dasar hal seremonial saja. Oke. Jadi seremonial ya. Jadi banyak ketika kita ngobrol dari teman-teman di Sumba atau Sumbawa saja juga itu pasti ngomongnya, iya Mbak, kita ada bantuan sih, kayak misalnya kita dibangunkan kamar mandi, terus cara pengolahan sampah karena dampak dari pariwisata. Tetapi waktu itu kita dikasih, kita seneng, tapi untuk keberlanjutannya tidak ada. Akhirnya fasilitas yang dimiliki tadi itu kan akhirnya sudah lama tidak dipakai, rusak. Pemborosan anggaran kan seperti itu. Jadi waktu itu ya ketika kita ada dana masuk dan semua pemberdayaan yang kita lakukan itu kita hanya mau melakukan ketika itu ada keberlanjutannya. Kalau enggak ya buat apa? Buang-buang gitu kan. Jadi goalnya nggak jelas, buang anggaran itu kan. Maka dari itu setiap program yang kita lakukan pasti ada impact reportnya. Awalnya apa tujuannya? Peningkatan leadership. Kita tanya ke orang-orangnya, menurut kamu setelah belajar materi ini peningkatan leadership, apakah kamu mau, sesimpel ditanya, apakah kamu mau berkembang di dalam environment kamu itu, lingkungan kamu, apa yang kamu besok lakukan, apa kamu berkomitmen? Dia bilangnya iya. Berarti at least secara sadar ketika menerima ilmu itu, walaupun itu hanya harapan saja itu semoga mereka bisa mengaplikasikannya ke semuanya. Berarti memang ada kaitan juga ya selama ini untuk pelatihan itu. Jangan sampai peserta pun itu nggak ada passion, nggak ada tanggung jawab, nggak ada hati untuk memang mencintai dan mengerjakan itu. Itu ngefek banget loh, bener kan? Selama ini kan banyak pelatihan ya dia nggak passion, hanya ini terus nggak ada goalnya apa sih kan? Mending ya semuanya tepat sasaran. Kemarin waktu di Tanah Tiga pun kita melakukan pelatihan secara sederhana gitu. Ketika kita tanya ibu-ibu apa sih challenge-nya sebenarnya untuk membangun sebuah UMKM bagi ibu-ibu sendiri, yaitu Mbak, kita tuh sebenarnya sangat ingin belajar, tapi itu saya nggak ada pendampingan secara lanjut ya Mbak. Selalu kayak 1 hari selesai. Padahal itu kan harus di-maintain, kayak bagaimana saya bisa excel dalam bidangnya, jangan cuma setengah-setengah gitu. Waduh Bu, kalau saya juga sudah ada pendanaan tetap ya jenengan saya tolong gitu. Ini sih cukup mulia ya. Jadi Nancy itu selain di tourism itu dia juga aktif di pemberdayaan UMKM kota Blitar Raya ya semuanya ya. Itu. Jadi memang banyak sih kendala itu ya. Mungkin bantuan-bantuan atau program-program itu biasanya memang berhenti di seremonial. Seremonial. Terus mereka bisa menciptakan, tetapi nggak bisa ngejual. Kebayang itu? Nggak ada yang menjadi ini istilahnya ya sekedar memproduksi, sekedar membuat, tapi tidak ada yang jualin, gitu kan? Jadi ya udah berhenti, akhirnya ya alat-alatnya yang dijual, yang rusak dan lain nggak tahu hilang kemana kan, gitu kan? Jadi nggak ada off taker, ya harusnya memang ini harus dipikirkan juga sih. Jadi ketika pendampingan UMKM atau membuat sesuatu itu memang harus ada off taker. Harus ada yang off taker tapi notabene tetap harus dikurasi, produk-produk lokal andalan itu kan harus dikurasi, jangan buat serampangan ya, karena ini sekarang kan era globalisasi perdagangan bebas, semua dituntut kualitas yang sempurna gitu. Dan saya rasa juga pendidikan itu berperan sangat penting ya. Kalau misalnya kita dilihat di suatu daerah itu kan banyak di Indonesia sebenarnya masih masih banyak teman-teman kelompok marginal gitu. Karena sesimpel pendidikan tidak merata. Gitu. Kan kalau misalnya kita ngomongin pendidikan sebenarnya ketika kita mau bersaing dengan produk maupun dalam negeri maupun luar negeri, itu kan pasti kita ngomongin tentang kualitas, kebaruan. Sementara sistem di Indonesia ini masih memberatkan orang tua itu masih memberatkan, kalau saya
saya pendidikan formal, anak saya pintar. Tetapi sebenarnya seseorang itu akan mengenhance knowledge atau skillnya itu ketika dia dapat dari lingkungan, dari sekolah, dan juga bagaimana orang tua itu sangat berperan penting. Nah, sekarang Women in Tourism Indonesia itu di Blitar itu sudah melakukan apa aja, atau mungkin harapan Laksi ketika pulang di Blitar ini kan pasti ada sesuatu yang diharapkan atau ingin dikerjakan, kan begitu. Benar. Itu gimana? Jadi kalau waktu itu 2 tahun yang lalu kita tuh sempat kepikiran, enaknya ngapain ya Women in Tourism Indonesia itu. Saya tuh selalu sibuk membangun daerah lain, tetapi daerah saya sendiri belum pernah saya bangun. Itu ironisnya. Jadi pemberdayaan sudah dilakukan di Jawa Tengah, ada sampai di Sulawesi, Kalimantan. Terus saya kepikiran, Papua. Terus waktu itu di Sumbawa, bagian timur banyak sekali. Tapi kok gerakannya belum ada di Blitar ya sama sekali ya. Terus saya kepikiran, oh ya karena kita memang mulanya memang waktu itu dari Jogja, karena saya kuliah di Jogja dan networknya di situ gitu. Akhirnya ketika saya berkecimpung di dimanapun itu di bagian Indonesia itu, ketika saya pulang sebenarnya saya juga ingin mempunyai idealis sendiri. Apa sih yang sebenarnya bisa saya lakukan untuk kota saya di mana saya lahir di sini? Karena kan saya juga menemukan rumah di sini rasanya dan kawan-kawan. Tapi mungkin masih belum ada pastinya apa kolaborasi yang saya lakukan. Tetapi kalau misalnya teman-teman sesimpel pengen ngobrol, atau teman-teman pelaku industri siapapun itu, atau UMKM, atau mungkin pendidikan, atau mungkin dimanapun, kalau mau ngobrol ya saya terbuka aja gitu. Contohnya kalau kemarin saya sempat ke Akademi Sang Fajar, itu juga ngajar sedikit tentang marketing, terus ngajar sedikit tentang UMKM gitu. Tapi belum spesifik pariwisata, karena memang tidak ada jurusan spesifik tentang pariwisata gitu. Jadi ya tergantung apa yang dilakukan, kan karena pariwisata itu kan multisektor. Jadi sangat berkaitan dengan culture, sosial, sama ekonomi. Selama saya bisa ngisi dan bisa membantu, ya why not gitu. Oke, Laksi, untuk Kota Blitar dan Kabupaten Blitar, ya Blitar Raya, itu kan potensi wisata kan besar sekali. Potensi wisata alam di kabupaten, kita kan dianugerahi macam-macam, pantai yang bagus, gunung yang elok, terus belum agro itu, terus belum tentang Kota Blitar. Kita nggak usah diragukan lagi, kan Kota Blitar kan menyimpan segudang sejarah. Tokoh-tokoh kaliber nasional dan internasional ada di Blitar. Nah ini kan sebetulnya kan modal bagaimana Blitar ini bisa dikembangkan secara tourism. Nah, pandangan-pandangan Laksi terkait dengan Blitar, potensi Blitar, terus dengan Women in Tourism Indonesia itu seperti apa? PR-nya banyak. PR-nya banyak. PR-nya banyak, karena ketika kita membangun pariwisata secara keseluruhan itu pasti yang step yang kita pertama lakukan itu adalah pasti riset. Risetnya itu seperti apa, blueprint-nya itu seperti apa, karena kan pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada sesuatu tentang sosial, tentang budaya yang diangkat apa. Terus habis itu secara ekonomi juga bagaimana. Sudah kuat belum ekonominya ketika cultural itu diceritakan gitu. Nah, ketika di Blitar itu kalau saya lihat sebenarnya potensinya banyak sekali. Kalau misalnya kita ngomongin tentang Blitar, pasti yang diangkat dulu adalah Soekarno gitu. Bumi Bung Karno pertama kali lahirnya di sini gitu. Terus kalau kabupaten kan dengan brandingnya memang daerah apa tuh namanya dia, daerah yang dimana raja-raja itu ada. Nah itu dimakamkan, ada yang lahir di Blitar, ada yang cuma lewat saja ya Muro, terus dimakamkan. Itu kan sebenarnya luar biasa ketika itu bisa dikembangkan. Tetapi memang itu belum dieksplorisasi secara jauh. Dan ini pun terjadi juga di semua daerah yang ada di Indonesia. Ketika kita mengembangkan pariwisata, yang kita lihat itu apa yang ada di luar Indonesia itu sendiri. Misal contohnya, gimana? Mungkin kalau misalnya kita lihat di Blitar gitu, brandingnya Kampung Hollywood, Juk meh ngopo gitu.
itu tuh kayak kita tuh punya kekayaan budaya yang sangat besar loh, kekayaan alam yang sangat besar. Kenapa yang dipamerkan itu bukan hal dan ciri khas dari Indonesia atau Blitar itu sendiri. Ketika kita berwisata, tidak mungkin kita mau berwisata dengan hal yang itu aja, yang sama. Ketika kita mengadakan waktu itu riset di Indonesia post COVID-19, kita tanya survei ke wisatawan semuanya. Ketika kamu berlibur itu sebenarnya yang kamu cari itu apa? Salah satu yang dicari yang paling erat kaitannya itu adalah tentang budaya, tentang sejarah dan keunikan dari suatu daerah. Tetapi kalau kita lihat kearifan lokal ya. Benar. Ketika kita lihat di semua daerah itu penyakitnya sama. Loh, kok enak ini? Iya, ini kenapa kok tiba-tiba ada menara Eiffel di tengah-tengah di tengah-tengah bunga gitu, kayak garden gitu. Harusnya kan nggak cocok gitu. Misalnya kita lihat taman-taman di salah satu taman, bukan taman-taman ya, di Blitar waktu itu saya lihat lewat tamannya. Kok Mickey Mouse tulisannya, kok nggak nyambung gitu. Padahal kalau misalnya kita juga ngobrol gitu, waktu itu saya juga ingat waktu itu kita ngobrol sama profesor gitu yang dari Australia ngomongin tentang pariwisata. Dia tuh ngomongin tentang bagaimana film itu berperan penting terhadap pariwisata juga gitu. Nah itu kenapa tidak budaya-budaya lokal ini terasipkan dengan jelas, yang itu nanti menjadikan blueprint pengarahan pembangunan suatu daerah itu, maupun di Blitar atau di semuanya. Kalau di Blitar, kalau memang dari awal itu brandingnya adalah tentang pahlawan, sejarah. Kenapa enggak itu saja? Benar. Bikinlah suatu, kalau misalnya kita ngomong tentang pariwisata, pasti kita ngomongnya kayak length of stay, kayak berapa lama. Ketika let's say dia cuma, kalau di Blitar kan di kotanya yang terkenal itu kan Makam Bung Karno. Terus sekarang ketambahan ada masjid yang di sebelahnya gitu. Itu kan bisa depan stadion. Depan stadion. Nah itu kan cuma 1 hari untuk melakukan hal itu. Padahal banyak. Padahal banyak, ya. Padahal ada Istana Gebang, terus padahal ada Museum Peta gitu. Tapi mungkin marketing atau branding yang dilakukan belum benar-benar menjurus ke situ. Kalau kalau misalnya kita ngelihat negara sebelah Singapura gitu, dia sampai membuat suatu website yang bertujuan untuk menargetkan orang-orang Indonesia ketika datang ke situ. Dan mereka kreatif sekali. Jadi saya pernah melihat begini. Ini salah satu contoh aja. Satu kawasan. Only satu desa, misalkan Blitar, Sukoharjo gitu. Atau lebih sempit lagi Tanjung Sari nih, dia Kecamatan Sukoharjo. Mereka membuatnya itu seatraktif mungkin, semenarik mungkin, sampai-sampai mereka tuh membuat ada watercolor kan bukunya. Panduan-panduan itu menarik-menarik bahwa di misalkan di Klake atau di mana itu kan, wah ini ada mulai dari kulinernya, mulai dari pertama dari sejarah dan keunikan di daerah itu dibuatin buku kecil-kecil dan mereka punya banyak kan. Nah itu sebenarnya kan bisa jadi referensi juga. Kayak sesimpel pecel terkenal di Blitar. Sejarahnya pecel tuh gimana? Itu kan sebenarnya menarik loh. Berarti gini. Berikutnya kita buat buku deh. Ngumpulin teman-teman ya kan, yang suka watercolor, yang suka desain, kita buat bisa loh. Terus ntar jadi map gitu kan, map yang menarik, yang apa ya, yang kayak anak-anak muda sekarang kartun atau watercolor, itu menarik loh. Dari makanannya aja Blitar itu udah banyak, pecel dan lain-lain, terus soto Bu Ireng dan lain-lain. Itu bagaimana itu kan nanti pariwisata masuk, selain menikmati mungkin kalau misalnya ada investor, ada mungkin teman-teman berkumpul menjadi satu secara kolektif, ayo experience-nya bagaimana di pariwisata itu bisa dilakukan gitu. Mungkin peta wisata nanti kalau di Blitar bisa ini, tapi lebih dari peta wisata itu selain menikmati adalah experience secara langsung. Nah, ini satu lagi Laksi. Ini kembali ke masalah Eiffel. Ada sekarang wisatanya itu kan lebih bersifat wisata buatan, ya kan, wisata buatan. Itu sebetulnya kan juga menguntungkan bagi pengusaha itu. Nah, di mana salahnya?
Nggak salah, Nggak tapi salah ya? kurang tepat. Oh, kurang tepat. Oke. Karena ada market tertentu yang tidak bisa ke luar negeri, makanya mereka membuat itu. Exactly. Iya. Jadi ya kesenangan masyarakat itu, Benar. kemampuan masyarakat Iya. itu. Nah, tapi ini kan semuanya sebenarnya kan struktur kan, struktur Benar. masyarakat yang membuat kan ya sudah terstruktur lah semuanya. Nah, ini yang memang harus diurai. Benar. Bagaimana masyarakat yang lebih selektif, lebih edukatif. Iya, Nah, kembali ke Blitar ya, kota khususnya. Iya. Atau secara keseluruhan Blitar ya. Kita kan dimodali Bung Karno, Iya. meskipun tidak diakui lahir di Blitar, tapi beliau kan dikebumikan di Blitar. Itu presiden pertama. Iya. Raden Wijaya meskipun beliau tidak lahir di Blitar, tapi diprabukan di Candi Sumber Jati Simping. Terus pendiri Singosari, Kenaro itu kan konon kan di Tanggung daerah situ lahirnya. Iya. Belum Fokker, Anthony Fokker, pendiri dan pembuat pesawat Fokker itu kan lahir di Blitar Iya. juga. Terus tokoh-tokoh sewabrek sebetulnya. Iya. Nah, ini sebetulnya kan modal. Modal. Iya kan, modal. Bagaimana kita bisa mengeksploitasi, mengeksplorasi kan. Itu. Dan itu kan juga berkaitan nanti kan pendidikan juga bisa. Kenapa Iya. sih nggak istilahnya selain wisata kan kenapa nggak ini kan berbicara tentang founding father, mulai dari zaman kerajaan sampai republik loh. Ya, kenapa kayak semacam institusi pemerintahan atau politik atau sosial itu kenapa nggak di Blitar aja kan Iya. institutnya kan, kan gitu kan? Iya. Itu. Oke, teman-teman itu tadi ide, terus itu harapan-harapan. Sebenarnya waktunya kurang ini kalau kita ngobrol cangkruk di pasar legi ini tentang apa ya, PR-nya banyak ya ternyata. Banyak banget. Banyak. Nah, semoga perbincangan jagongan cangkruan sore ini itu menginspirasi teman-teman semuanya kota terutama di Blitar Raya untuk tetap idealis, terus tetap membumi bagaimana idealis kita itu kita realisasikan, terus ya semoga spirit sore ini bisa membangkitkan gairah teman-teman untuk membangun bersama-sama Blitar kita tercinta. Dan harapan kami semuanya apa yang dilakukan Laksi itu bisa tercapai cita-citanya. Terus ya apapun lah untuk membangun kota Blitar tercinta. Dan jangan lupa tetap mengikuti podcast Radar Blitar TV.